apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Natali. Kakak harap adik-adik semua baik-baik aja ya, sehat-sehat. Nah, siapa yang tahu temanya firman Tuhan minggu kemarin itu apa ya? Tentang stay clean, menjaga kebersihan. Terus juga kita sudah makan sehat ya, sudah makan sayur, sudah makan buah, tentang menjaga kesehatan. Terus kita juga sudah berolahraga, gimana? Dikepak-kepakkan sayapnya, digoyang-goyang kepalanya. Kita udah berolahraga, udah segala macam. Kakak juga udah lihat di grup tentang si adik-adik yang rajin, udah bantuin mami. Seperti Steven udah bantuin mami beresin kasur. Seperti Ciai udah bantuin mami ngepel, seperti Harmoni, Melody, dan adik-adik semua lainnya. Adik-adik pintar ya. Nah, sekarang ada tema baru bulan ini tentang seorang pahlawan. Tahu nggak adik-adik pahlawan kita itu siapa? Pahlawan kita itu Tuhan Yesus. Nah, firman kali ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang menolong Musa dan bangsa Israel menyeberangi Laut Tebrau. Penasaran kan? Mau dengar firman-Nya? Oke, udah ready belum ya? Oke, yuk kita sama-sama nonton firman-Nya. Oke, gambar yuk. Let's go! Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka
terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya. Nah, gimana firman-Nya adik-adik? Keren ya? Keren ya? Laut bisa terbelah gitu. Hebat kan Tuhan kita? Nah, sekarang kakak mau cerita sedikit nih tentang firman yang tadi. Tuhan itu menuntun bangsa Israel di siang hari melalui tiang awan, dan di malam hari melalui tiang api. Ketika bangsa Israel ketakutan dikejar-kejar sama siapa? Raja Firaun dan bangsa Mesir lainnya. Mereka dikejar-kejar, terus mereka ketakutan kan? Mereka ketakutan, dan Musa mengeluarkan tongkatnya, mengetuk tongkatnya ke laut, dan laut terbelah. Keren ya? Nah, melalui firman kali ini kakak mau mengajarkan bahwa ketika adik-adik takut atau ketika adik-adik khawatir, adik-adik harus berdoa. Cari siapa? Tuhan Yesus. Jangankan laut terbelah, apapun Tuhan Yesus bisa lakukan, karena Tuhan Yesus yang punya segalanya. Tongkat ini hanyalah alat. Siapa yang mau seperti Musa dipakai Tuhan, melayani bangsa Israel, memimpin bangsa Israel? Siapa? Ayo, kakak juga mau. Makanya kita harus selalu dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, oke? Taat sama mami papi, dengar-dengaran akan mami papi, oke adik-adik yang pintar? Tenang, Tuhan Yesus pasti tolong, Tuhan Yesus pasti tuntun adik-adik seperti tiang awan dan tiang api. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Goodbye. God bless you.